Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, alhamdulillah kalau begitu. Jadi pertemuan kita kali ini masih berkaitan dengan matriks. Jadi minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai matriks ya. Jadi berdiskusi secara daring mengenai matriks dan kalian juga sudah mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SPL atau sistem persamaan linier. Kalau misalkan saat SMA, ya di SMA itu kalian juga sudah ada ya membahas mengenai matriks. Nah, jadi matriks itu juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPL, dan SPL itu juga bisa kita representasikan dalam bentuk matriks, yaitu dalam bentuk matriks diperbesar. Nah, ada beberapa soal latihan ya yang sudah saya berikan di daring, dan saya lihat juga tadi sudah ada beberapa ya yang sudah mengerjakan. Jadi saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja. Mungkin nanti secara singkat, jadi kalau misalkan nanti ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan saja untuk ditanyakan begitu ya. Oke, sebelum mulai dulu, yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai sudah tampil ya. Sudah membahas mengenai operasi-operasi pada matriks. Jadi ada jenis-jenis matriks juga kalian sudah tahu. Nah, kemudian ada juga operasi pada matriks. Jadi soal yang minggu lalu sudah saya berikan itu ada yang tidak bisa dioperasikan ya. Jadi seperti ada syaratnya. Jadi dua buah matriks itu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan kalau misalkan dia memiliki ukuran yang sama atau ordonya dia sama. Itu baru bisa kita jumlahkan ataupun kurangi. Nah, sedangkan untuk perkalian, ya, jadi kalau perkalian itu yang dicek adalah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah kolom ya, jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua yang ingin kita kalikan. Kalau misalkan dia sama, maka itu bisa kita operasikan atau bisa kita kalikan. Kalau misalkan dia tidak sama, maka tidak bisa kita kalikan. Nah, jadi ada beberapa yang sudah saya berikan komentar ya di jawabannya, itu yang dia mengoperasikan, padahal itu sebenarnya tidak bisa, karena yang satunya itu, misalkan yang satunya itu ordonya adalah 1 kali 3, kemudian yang satunya adalah 2 kali 3, nah itu tidak bisa dioperasikan, karena yang satunya itu kolomnya ada 1 aja, banyak kolomnya ada 3, yang satunya banyak kolomnya hanya ada 1, jadi nggak bisa dioperasikan. Nah, jadi untuk yang perkalian harus diperhatikan yang itu. Oke. Nah, di sini ada, nah ini adalah yang SPL ya, jadi persamaan linier. Kalau persamaan linier ya berarti dia pangkat tertingginya 1. Nah, di sini ada tergantung berapa banyak variabelnya. Di sini ada X1, X2 sampai dengan ke Xn. Jadi banyak variabelnya itu adalah Xn. A1, A2 sampai ke AN itu adalah koefisien, dan B ini adalah konstantanya. Itu, nah ini adalah sistem persamaan linier, namanya sistem berarti terdiri lebih dari 1 persamaan linier, minimal 2. Baru bisa dikatakan dia sistem persamaan linier. Nah, bentuk SPL ini atau sistem persamaan linier ini bisa kita representasikan dalam bentuk matriks, yaitu seperti ini. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian ya. Jadi perkalian antara matriks koefisien. Jadi koefisien-koefisiennya itu kita keluarkan ya, itu akan menjadi matriks tersendiri. Kemudian ada matriks variabel yang isinya adalah variabel-variabel dari SPL ini. Jadi nanti dia dalam bentuk 1 kolom. Nah, kemudian yang ini, yang konstantanya itu juga bisa kita buat dalam bentuk matriks kolom yang entry-entry-nya itu adalah konstantanya.
Nah, kalau untuk penyelesaiannya, jadi penyelesaian SPL itu kan bisa melalui metode substitusi, kemudian metode eliminasi, bisa gabungannya. Nah, kemudian dengan pendekatan matriks, jadi pendekatan matriks nanti kita bisa menggunakan inverse dari matriks, kemudian ada aturan Cramer, dan juga eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini nantinya kita akan mereduksi matriks diperbesar. Jadi nanti ada matriks diperbesar istilahnya, kemudian kita reduksi menjadi matriks eselon baris. Kalian masih ada yang ingat bagaimana syaratnya suatu matriks dikatakan matriks eselon baris? Kan di jenis-jenis matriks ada jenisnya, ada matriks eselon baris, ada matriks eselon baris reduksi. Nah, kalau matriks eselon baris itu yang seperti apa? Ada yang ingat tidak? Oke, kalau hening berarti saya anggap tidak ingat ya. Kita coba lihat di materi yang sebelumnya. Kita cek ya. Di situ ada macam-macam bentuk matriks. Oke, ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Nah, ini dia. Ada matriks eselon baris dan ada eselon baris reduksi. Yang eselon baris itu, ini ada syaratnya ya. Jadi elemen tidak nol yang pertama dari suatu baris itu adalah 1. Yang enggak nol ya. Jadi kalau misalkan ada elemennya yang tidak nol, maka dia itu harus 1 yang pertama. Nah, itu nanti disebut dengan 1 utama. Nah, kemudian semua elemen yang ada di bawah 1 utama itu dia harus 0. Kalau dia enggak 0, berarti dia enggak memenuhi eselon baris. Berarti dia bukan eselon baris. Selanjutnya, suatu baris yang semua elemennya yang 0 itu berada di baris-baris bawah. Jadi kalau misalkan ada barisnya yang 0 semua anggotanya, dia itu posisinya harus berada di bawah. Nah, kalau dia memenuhi ketiga ini, maka dia dikatakan matriks eselon baris. Contohnya seperti apa? Oke, nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari matriks eselon baris. Jadi, ini lihat ya, di sini kan ada elemennya yang nggak nol nih. Nah, elemen yang nggak nol pertamanya adalah 1. Jadi tadi kan syaratnya kalau misalkan dia ada elemennya yang nggak nol, elemen nggak nol yang pertamanya itu adalah 1. Nah, ini juga sama. Ini juga 1, elemen tidak nol yang pertamanya, dan ini juga 1. Nah, kemudian tadi dia bilang bahwa kalau misalkan elemen di bawah 1 utamanya itu harus 0 semuanya. Jadi ini sesuai ya, ini 0 semua, ini juga sama 0 semua. Nah, kalau yang di ujung, ya karena dia yang di terakhir, jadi ya nggak ada ya, tidak perlu. Nah, kalau dia sudah memenuhi, maka itu dikatakan matriks eselon baris. Nah, sekarang perhatikan lagi, ada lagi istilahnya eselon baris reduksi. Bedanya eselon baris dengan eselon baris reduksi, kalau eselon baris tadi hanya di bawah 1 utamanya aja yang elemen-elemennya harus 0. Kalau yang eselon baris reduksi di atas dan di bawahnya harus 0. Di bawah 1 utama ya. Itu perbedaannya yang saya beri warna hijau. Maka, jadi kalau misalkan kita cek contohnya, nah ini adalah contoh dari matriks eselon baris reduksi. Ini adalah 1 utamanya, 1 utama, ini juga 1 utama. Nah, perhatikan semua elemen yang ada di bawah 1 utamanya 0. Kemudian lihat lagi kolom kedua, di bawahnya 0, di atasnya juga 0. Lihat di kolom ketiga juga sama, di atasnya 0, di bawahnya juga 0. Tak harus semua ya, bukan hanya salah satu aja yang 0. Tapi semua elemen yang ada di atas ataupun di bawah 1 utama harus 0. Nah, kemudian baris yang 0 semua, jadi ini kan baris yang 0 semua itu posisinya ada di bawah. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini namanya matriks eselon baris reduksi. Nah, apa kaitannya dengan SPL yang akan kita pelajari? Nah, jadi untuk yang metode eliminasi Gauss, nanti kita akan merubah matriks diperbesar itu menjadi matriks eselon baris. Jadi menjadi seperti ini contohnya. Ya, dengan syarat yang tadi. Syarat-syaratnya dari matriks eselon baris. Nah, jadi kita akan membuat matriks itu seperti ini.
Bagaimana caranya kita membuatnya? Yaitu kita bisa melakukannya dengan OBE atau operasi baris elementer. OBE itu bisa kita lakukan dengan cara menukar dua buah baris. Jadi silahkan mau menukar baris yang mana dengan yang mana. Misalkan mau menukar baris pertama dengan baris ketiga atau baris kedua dengan baris pertama, silahkan. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris tertentu, atau bisa juga dengan mengalihkan suatu baris dengan skalar tertentu. Jadi ada 3 cara untuk melakukan mereduksi suatu matriks ya. Oke, silakan bagi yang mau ke belakang boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang metode 1, 2, dan 3 itu tidak saya bahas ya, karena ini sudah sering kalian lakukan dan saya rasa juga kalian sudah bisa karena ini di SMP dan SMA sudah. Nah, jadi saya akan masuk ke dengan cara matriks, dengan cara pendekatan matriks. Nah, ini tadi, jadi kalau dengan cara pendekatan matriks, yang SPL tadi bisa kita rubah dia menjadi seperti ini ya. Jadi ada 3 buah matriks kita bisa bentuk, di mana matriks yang pertama, jadi matriks yang A ini itu isinya adalah koefisien-koefisien dari SPL-nya. Koefisien-koefisien dari tiap variabel pada SPL. Nah, kemudian untuk yang X ini sendiri itu adalah matriks yang variabelnya. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kan SPL-nya di X1, X2, X3, dan sampai ke Xn untuk variabelnya ya, maka variabelnya kita gunakan ini. Nanti kalau misalkan di soal variabelnya adalah X, Y, Z, maka nanti ganti di sini jadi X, Y, Z. Kalau misalkan dia variabelnya A, B, C, D, dan seterusnya, di sini juga ganti sesuai dengan apa yang di soalnya. Atau mungkin kalian mau pakai permisalan yang lain, boleh. Tapi di kesimpulan, kembalikan lagi dia ke soalnya. Jadi kalau misalkan soalnya itu X, Y, Z, ya kembalikan lagi. Jangan lagi tulis X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Nah, ini perkalian ini sama dengan yang sebelah B. Jadi yang B ini adalah matriks kolom. Ini isinya adalah, atau entry-nya itu adalah konstanta dari masing-masing persamaan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari X, X-nya ini itu bisa kita peroleh dengan A inverse dikali dengan matriks D. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau mencari berapa sih nilai dari tiap masing-masing variabelnya itu, kita cari A inverse-nya, jadi inverse dari matriks A dikali dengan B. Jadi jangan kebalik ya. Jadi jangan B dikali dengan A inverse, nanti hasilnya akan berbeda. Karena pada operasi perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, jadi ini adalah contohnya. Berarti kalau misalkan ini kita buatkan dalam bentuk matriks yang tadi A, X, dan B, maka ini kita tulis dalam bentuk apa? 2, min 2. Oke, negatif 2 per baris ya? Oh iya. 3. 3. Udah kan ya? Oke, negatif 1. Sama 5. Oke, 5. Baru kemudian dikalikan dengan yang satunya lagi adalah variabelnya. Negatif 1 dan 1. Oke, yang negatif 1 dan 1 itu nanti di sebelah sini, yang XY. konstantanya. Oke, yang kayak di sini dikali dengan XY, nah baru yang di sini negatif 1 dikali dengan 1. Untuk penulisan matriks sendiri boleh menggunakan kurung seperti ini, atau kalian gunakan kurung siku seperti ini juga boleh ya. Jadi silahkan mau menggunakan yang mana. Jadi seperti ini kalau kita buatkan. Jadi kalau misalkan nanti kita mau mencari X dan Y-nya, berarti ini harus diinverse-kan. Inverse dari matriks ini yang akan kalian cari. Ya, jadi di sini 3, negatif 1, 5, cari berapa inverse-nya. Baru kita kalikan dengan negatif 1 dan 1. Inverse-nya ya satu per determinan ya, 1 per determinan dikali dengan adjoin-nya. Atau kalau misalkan dia cuma ordonya 2, jadi ukurannya 2 kali 2 kan, seper determinan ini dibalik, terus yang lainnya diminkan aja.
Jadi nanti akan ketemu hasilnya. Nah, langsung ya. Jadi ini yang pertama tadi. Jadi cari determinannya. Determinannya bisa pakai thesaurus. Kemudian untuk inverse-nya, ini adalah inverse-nya super dari determinan dikali dengan ajoinnya, atau yang tadi bisa dibalik. Jadi ditukar ya antara yang ini jadi negatif 2, kemudian yang lainnya itu diminkan atau dinegatifkan. Udah dapat inverse-nya, baru kemudian diaplikasikan aja. Maka nanti akan kita peroleh. Jadi yang ini itu akan menjadi nilai dari X-nya, karena tadi variabelnya X dan Y, dan yang ini akan menjadi nilai dari Y-nya. Maka akan ketemu hasilnya. Kalau misalkan kalian menggunakan eliminasi dan substitusi juga akan sama hasilnya nanti ya. Ini juga berlaku kalau misalkan ukurannya jumlah variabelnya itu ada 3. Kemudian jumlah sistem persamaannya itu ada 3. Nah, jadi kalian juga bisa gunakan. Nah, maka nanti ada X, Y, dan Z gitu ya. Nah, kemudian ada aturan Cramer. Nah, tadi juga sudah banyak, saya lihat sudah banyak yang benar ya untuk aturan Cramer. Jadi kalau aturan Cramer juga sama, bedanya nanti konstantanya nanti yang akan ditukar kolomnya. Jadi kolom tertentu misalkan di sini X1, maka kolom yang pertama nanti akan diganti gitu ya untuk mencari determinan dari D1-nya ini. Jadi kolom pertamanya itu nanti yang akan diganti dengan kolom pada konstanta. Jadi kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ini itu kan ini adalah matriks A-nya. Kemudian matriks yang konstantanya itu kita sebut saja misalkan dia B. Konstantanya tadi itu adalah 6 dan negatif 4. Ini B-nya itu 6 dan negatif 4. Nah, maka kalau misalkan nanti ditanyakan D1, 6 dan negatif 4 ini dia akan menukar, dia akan menggantikan kolom pertama dari matriks A. Makanya di sini akan jadi 6 dan negatif 4, 3 dan 5-nya tetap. Nah, cari determinannya. Begitu pula dengan D2, karena di sini 2, maka dia akan menggantikan kolom kedua dari si D yang awal. Makanya di sini 2 dan 1-nya dia akan tetap gitu ya, yang berganti adalah 6 dan negatif 4. Tinggal cari determinannya. Ya, tinggal dibagi aja. Maka nanti akan ketemu hasilnya. Seperti ini. Nah, itu untuk yang metode Cramer. Nah, kemudian yang eliminasi Gauss gimana? Nah, jadi kalau eliminasi Gauss itu kita akan merubah matriksnya diperbesar. Jadi kita buat dulu matriks diperbesar. Ya, kalau matriks diperbesar itu isinya adalah koefisien, ya. Jadi matriks koefisien digabungkan dengan matriks konstanta. Jadi contohnya, contohnya adalah kalau misalkan ini, kita punya SPL-nya adalah ini, kemudian kita mau bikin matriks diperbesarnya. Jadi kalau mau bikin matriks diperbesarnya itu, di sini anggotanya negatif 1, 2, kemudian ini adalah 3 dan 4. Nah, tambahkan 1, yang konstantanya ini akan masuk ke sini. Jadi 4 dan 7, 38. Nah, ini adalah matriks diperbesar. Langkah selanjutnya tinggal reduksi. Reduksinya itu buat dia menjadi matriks eselon baris. Eselon baris tadi berarti yang di sini akan kalian rubah nantinya. Yang di sini nanti rubah dia menjadi 1, atau enggak nanti isinya 0, terserah, yang jelas. Yang pertama itu dia harus 1 kalau dia enggak 0. Nah, kemudian kalau di sini 1, maka yang di bawah sini itu nanti harus 0. Ya, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat. Oke, untuk yang di contohnya, jadi untuk yang di contohnya di sini dia masih ada kekeliruan ya. Jadi seharusnya dia itu mereduksi barisnya. Di sini kan dia hanya sampai sini aja reduksi. Jadi di sini masih ada keliru ya. Jadi dia itu seharusnya mereduksinya itu sampai ke bentuknya
lebih yang kayak tadi. Di sini tuh harusnya bukan negatif 1 tapi 1, di sini juga harusnya ya 1, enggak 10. Jadi contohnya ya, kalau misalkan kita mau mereduksi, atau sebelum sampai ke situ, kita ke OBE dulu, sedikit pengantar terkait dengan OBE. Nah, OBE tadi itu bisa kita lakukan dengan melakukan penukaran baris. Jadi contohnya, ini ada yang A, jadi kita menukarkan baris, ini kan yang baris pertama, ini baris kedua, ini kan baris ketiga ya. Ini untuk simbol saja, jadi untuk penukaran baris itu kita pakai simbol H ya. Jadi di sini adalah H12 itu maksudnya adalah menukarkan baris pertama dengan baris kedua. Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan ada HIJ, itu maksudnya adalah baris ke I ditukarkan dengan baris ke J. Nah, jadi yang ini itu baris pertama ditukar dengan baris yang kedua. Maka nanti yang warna merah ini nanti akan berubah menjadi baris pertama, maka dia nanti akan di sini. Nah, baris yang ini, yang hitam ini nanti akan dia pindah ke yang di bawahnya. Jadi dia akan menjadi baris kedua. Tapi untuk matriks itu, yang di sini kan ada penukaran kolom. Untuk yang penukaran kolom itu, kita akan gunakan untuk menentukan determinan. Jadi kalau misalkan mau mereduksi baris yang menjadi eselon baris tereduksi, kita nggak pakai penukaran kolom ya. Kita nggak pakai penukaran kolom, tapi kita lakukan penukaran baris. Nah, jadi kalau penukaran kolom sama ya, kolom juga bisa ditukar. Jadi di sini simbol aja pakai K supaya lebih memudahkan. K itu maksudnya adalah kolom. Jadi kalau ada K23 itu maksudnya adalah kolom kedua, kita tukar dengan kolom ketiga. Nah, selanjutnya kita bisa mengalihkan suatu baris dengan skalar. Dengan suatu skalar yang tidak nol. Jadi di sini ditulisnya itu H2 dikali dengan K gitu ya. Jadi sembarang kakaknya terserah berapa. Jadi kalau yang ini kan baris kedua dikalikan dengan negatif 2 ya. Baris kedua maka ini nanti yang akan berubah. Kalikan 2, maka nanti akan berubah, 2 ini akan berubah menjadi negatif 4, 3 ini akan berubah menjadi negatif 6, 1 ini akan berubah jadi negatif 2. Yang sama, kemudian ini juga K-nya itu dikali dengan setengah. Kalau ini dikali lagi setengah, maka dia bentuknya akan seperti ini. Di sini K berarti kolom ya. Jadi kolomnya berarti yang ini yang akan berubah nanti. Kalikan setengah semua. Kolom ketiga. Kok saya nyeretnya kolom kedua ya. Kolom ketiga berarti yang ini. Kayaknya di sini kolom ketiganya berubah ya. Jadi seperti ini. Karena dibagi setengah, di sini harusnya masih ada negatif ya. Ada kurang sedikit. Ini harusnya negatif setengah. Itu adalah mengalihkan suatu baris dengan skalar tertentu. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu dengan menambahkan kolom ke I. Nah, ini yang tadi ya, ini kan menambahkan baris, yang ini juga bisa menambahkan baris ataupun menambahkan kolom. Jadi kita bisa menambahkan kolom ke I dengan K kalinya kolom tertentu, atau menambahkan baris ke I dengan berapa kalinya baris tertentu. Contohnya di sini yang H ini kan untuk baris ya. Jadi kalau ini kita baca, ini adalah menambahkan baris kedua. Jadi yang pertama itu yang akan kita rubah. Jadi yang ini menambahkan baris kedua dengan negatif 1 kalinya baris ketiga. Jadi negatif 1 kalinya baris ketiga, ini kan negatif 1 kali 0, 0, ditambah dengan 2, 2. Kemudian ini juga negatif 1 kali 1 itu negatif 1, tambah 3 itu adalah 2. Negatif 1 dikali 1 itu negatif 1, tambah 1, 0. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ada membagi ya, dia tuh hanya ada 3. Yaitu menukar, mengalihkan dengan skalar tertentu, dan menjumlahkan dengan kelipatan baris tertentu. Jadi tidak ada mengurangi ataupun tidak ada membagi. Yang adanya bukan dibagi dengan 2, tapi dikalikan aja dengan setengah. Jadi tidak ada membagi ataupun mengurangi soalnya. Yang ada hanyalah menjumlahkan dan juga mengalihkan dengan kelipatan. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi saya kembali lagi ke yang tadi. Jadi kalau yang ini kita reduksi ke eselon baris, misalkan ya kita mau menggunakan
eliminasi Gauss. Jadi ini saya ulang aja matriksnya. Di sini negatif 1, 0, 2, 10, 4, dan 50. Nah, jadi di sini bisa kita lakukan reduksi. Jadi baris yang kita rubah kan yang pertama ini dulu, kita jadikan dia 1. Maka baris pertama ini akan kita kalikan dengan negatif 1. Jadi kalau kita kalikan dengan negatif 1, baris pertama akan berubah menjadi apa? Satu min 2 min 4. Oke, 1, negatif 2, negatif 4 ya. Nah, kemudian baris keduanya tetap tidak berubah karena tidak kita operasikan. Atau boleh juga, misalkan biar menghemat gitu ya, bisa langsung kita rubah dia yang ini menjadi 1 utama. Karena kan kalau nggak 0 ya dia 1 kan, angka yang paling pertama. Maka supaya ini jadi 1 kita apakan? Supaya yang ini menjadi 1, maka baris keduanya kita kalikan dengan 1/10. Kalau ini kita kalikan dengan 1/10 kan jadinya 1 ya. Yang di sini nanti nolnya tetap 0, yang ininya dikali 1/10 akan jadi 1, yang di sini kali 1/10 akan jadi 5. Nah, cek yang ini apakah ini sudah memenuhi matriks eselon baris. Apakah matriks tersebut sudah masuk matriks eselon baris? Sudah. Masih ada kayaknya, berarti masih ragu ya? Sudah. Udah, cek caranya. Jadi yang pertama yang bukan 0 adalah 1, benar? Benar. Di bawahnya 1 utama 0, benar? Benar juga. Benar. Oke, ini sudah masuk matriks eselon baris. Nah, kalau sudah, baru kita bisa masuk ke langkah yang ketiga. Jadi seharusnya dia nggak langsung begini langkahnya. Jadi harusnya kita rubah begini dulu. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita kembalikan. Ini kita akan langsung peroleh nih. Yang ini kan X, yang ini Y. Nah, yang ini konstantanya. Maka kita sudah langsung peroleh bahwa Y-nya itu adalah 5. Y-nya sudah dapat 5. Nah, kemudian yang ini kan tadi X, ini Y, dan ini adalah konstantanya. Maka yang di sana itu kita bisa rubah bentuknya X dikurang dengan 2Y itu sama dengan negatif 4. Y-nya tadi adalah 5, maka di sini X dikurang dengan 10 itu sama dengan kayak 2 ya. X dikurang dengan 10 itu sama dengan negatif 4. Maka X-nya dapat berapa di sini? Negatif 10 tinggal pindah aja ya. 6, Bu. Maka kita sudah dapatkan X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah negatif 5. Jadi seharusnya dia seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sama, Y-nya adalah negatif 5, X-nya adalah negatif 6. Jadi kalau misalkan yang diminta di soal itu diminta menggunakan eliminasi Gauss, maka harus kalian buat sampai ke matriks eselon baris. Jadi kalau misalkan walaupun hasil kalian itu benar ya sampai akhirnya, tapi kalian belum merubahnya sampai ke eselon baris, maka itu masih saya salahkan. Jadi kalau misalkan ada 10 poin ya kurang lebih kalian dapatnya 4 lah, 4 atau 5 poin. Jadi harus dirubah dulu ke eselon baris. Nah, jadi ada tadi ya, ada berapa cara tadi? Metode eliminasi, metode substitusi, gabungan eliminasi substitusi, bisa dengan menggunakan pendekatan matriks, kemudian metode Cramer, dan juga bisa menggunakan eliminasi Gauss. Nah, menurut kalian di antara metode-metode itu yang enak yang mana? Gauss, Bu. Gauss. Yang lainnya? Apa aja, Bu, yang penting ngerti. Apa aja yang penting ngerti. Jangan gitu, dilihat lagi soalnya. Ini kalau misalkan variabelnya masih cuman, atau sistem persamaannya cuman ada 2 gitu ya, terus variabelnya cuman ada X, Y. Kalau misalkan kalian gunakan metode eliminasi substitusi, mungkin masih gampang lah ya.
Tapi kalau misalkan nanti sistem persamaannya sudah ada 6 misalkan atau 4, variabelnya juga ada 4, akan itu butuh waktu yang cukup lama untuk mengoret kan kalau kalian gunakan eliminasi substitusi. Apalagi kalau misalkan mau mencoba dengan menggunakan Cramer karena kita cari determinannya. Karena kita cari determinannya berarti nanti kita akan membuat matriks yang ordonya itu adalah 4 kali 4, ukurannya 4 kali 4. Terus kita determinankan, cari determinannya, wah itu kan butuh pakai sarus berapa kali ya, 2 kali sarus ya, atau enggak bisa cari pakai pendekatan kofaktor. Nah itu kan cukup lama. Nah kalian bisa menggunakan yang metode Gauss sebenarnya yang untuk lebih cepat kalau misalkan variabelnya banyak. Ya kalau misalkan dia masih sedikit aja ya masih lebih enak sih, bisa pakai yang mana aja. Karena hasilnya akan sama aja nanti, mau menggunakan metode yang manapun. Ini contohnya kalau misalkan dia yang 3. Nah, ini seperti ini. Ini pun masih ada yang keliru ya. Jadi nanti ini itu harus kalian reduksi lagi nih. Jadi di sini nggak boleh negatif 4, tapi nanti kalian harus buat dia jadi 1 di sini. Jadi 1. Atau jadi 1 ya, karena kan dia 0 pertama. Jadi nanti caranya ya bisa dengan mengalihkan baris kedua ini dengan negatif 1/4. Bisa seperti itu. Jadi nggak boleh langsung ya. Jadi ini ada kekeliruan nih. Ini nggak boleh langsung, jadi rubah dulu dia ke matriks echelon baris. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh terkait dengan materi yang hari ini maupun yang minggu lalu ya, karena minggu lalu kan kita nggak gimit. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya Bu, tadi saya sempat mencoba jawab soal nomor 3 pakai cara Gauss ini, tapi hasilnya tidak kayak jadi eselon baris gitu Bu, tapi jawabannya tetap benar gitu Bu. Oke, coba kita cek jawabannya ya. Tadi sudah sempat diupload nggak? Sudah Bu. Atau mau apa tadi ya, Muhammad Fahir ya? Iya Bu. Fahir mau coba share nggak? Mungkin bisa share screen atau share screen-nya dari si Fahir biar sekalian langsung menjelaskan bagaimana prosesnya. Enggak kuat perangkat saya Bu, kemarin di Zoom langsung nge-freeze Bu. Oh gitu, oke. Sebentar, tadi udah diupload di daring tapi ya? Nggih Bu, sudah Bu. Oke, saya coba dulu. Tadi nomor berapa? Nomor 3 ya? Nggih Bu, nomor 3 yang disuruh pakai tuh OBE. Oke, bentar ya. Oke, yang ini ya? Nggih Bu. Oke, Bisa bentar dia ya, ketemu ini hasilnya dulu, enggak, tapi metodenya enggak kayak eselon baris gitu. Tapi saya Oke, coba sesuai cara yang di PPT-nya Bu. Oke, jadi dia memang akan bisa ketemu hasilnya. Tapi kalau misalkan ini kan cuma diminta pakai OBE ya. Tapi nanti kalau misalkan saya minta adalah menggunakan Gauss, eliminasi Gauss gitu ya. Kalau eliminasi Gauss kan dia harus dirubah menjadi eselon baris tereduksi. Jadi kalau misalkan diminta menjadi eselon baris tereduksi ini bisa sebenarnya. Jadi ini baris pertama tukar dengan baris kedua. Ya, jadi nanti baris keduanya ini akan pindah ke atas. Nah, jadi nanti yang ini akan pindah ke bawah. Nah, nanti kan di sini yang kolom keduanya kan negatif 1. Kan kalau di eselon baris reduksi kan kita jadikan dia supaya dia 1 kan.
maka nanti ini dikalikan dengan negatif 1. Jadi ini kalikan lagi dia dengan negatif 1 supaya ketemu. Kenapa sih kita harus merubahnya lagi dengan menjadi eselon baris? Kan pakai begini aja sebenarnya udah bisa. Misalkan ya ada muncul pertanyaan seperti itu. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan kita dalam menghitungnya nanti, memprosesnya. Karena nanti yang di terakhir itu, yang di baris terakhir itu kan nanti dia akan 1 ya. Maksudnya dia nanti kan ada elemen 1 utamanya yang terakhir itu 1. Jadi udah langsung ketemu untuk nilai variabel yang terakhir. Nah, jadi yang di sini pun variabel yang terakhirnya ini bisa kita rubah kan? Bisa Ya, kita bagi 10. sederhanakan, ya dibagi 10. Jadi langsung ketemu nanti nilai Z-nya di sini adalah 0, nah maka yang lainnya akan lebih mudah. Ya gitu istilahnya, gitu sebenarnya. Nah, dia memang bisa ketemu hasilnya seperti itu. Karena di sini karena di sini hanya diminta dengan menggunakan OBE. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan Gauss, jadi harus ya, kalau dia diminta adalah Gauss ya, mau tidak mau kita harus merubahnya menjadi matriks eselon baris. Karena di sini cuma diminta gunakan OBE aja, jadi nggak apa-apa. Ini udah benar. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti bisa dipahami semua? Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Saya masih kurang paham di metode kofaktor itu, Bu, di matriks, Ibu. Yang metode kofaktor, berarti yang minggu lalu ya? Ya, Ibu. Oke, kalau gitu saya share ulang lagi. Oke, ini kalau minor dan kofaktor tuh dia berhubungan ya. Jadi kalau misalkan minornya itu dia masih dalam bentuk matriks, tapi kalau kofaktor itu dia sudah bentuknya adalah skalar. Nah, jadi untuk minor, jadi sebelum masuk ke kofaktor ya. Jadi minor itu di sini lambangnya adalah MIJ. Ini jadinya maksudnya adalah minor dari baris ke I dan kolom ke J. Nah, kalau misalkan kofaktornya itu kofaktor yang dari baris ke I kolom ke J. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan kofaktor baris pertama kolom kedua, maka nanti untuk kofaktornya jangan lupa nanti dia itu adalah negatif 1 dipangkatkan dengan penjumlahan dari baris dan kolomnya. Dikali dengan minornya, itu adalah kofaktor. Jadi contohnya kalau misalkan kofaktornya adalah baris kedua kolom ketiga, maka nanti untuk yang di sini itu nanti dia negatif 1 dipangkatkan dengan 2 tambah 3. Nah, dikali dengan matriksnya baris kedua kolom ketiga. Jadi kita coba, nah ini aja ya. Kita coba dari soal ini. Jadi misalkan di situ ada matriks B, ini adalah anggotanya. Kemudian kalau ditanyakan minornya, jadi saya ngambil minor yang kedua ini aja. Jadi minor yang kedua ini kan minor 23 ya, ini baris kedua kolom ketiga. Baris kedua itu dengan cara dia menghilangkan ya. Jadi kita hilangkan baris kedua. Jadi ini M23 ini adalah minor 23. Jadi baris kedua kita hilangkan, kolom ketiga kita hilangkan. Maka minornya itu dia akan menjadi matriks yang beranggotakan 3, 1, jadi yang nggak kecoret. 3, 1, 5, dan 4. Nah, ini adalah minor 23. Nah, bagaimana dengan kofaktornya? Berarti kalau kofaktor dari 23 itu nanti dia itu adalah negatif 1. Jadi negatif 1 kita pangkatkan dengan penjumlahannya ini, 2 tambah 3. Jadi 2 tambah 3 kan 5 ya. Jadi negatif 1 pangkat 5 dikali dengan determinannya dari minornya. Jadi lihat di situ, jadi sambil
Determinannya. Determinannya karena di sini dia matriksnya ukuran 2 kali 2, maka determinannya ini adalah langsung aja 12 dikurangkan dengan 5. Ya, 12 dikurangi dengan 5, ini adalah 7, ini negatif, berarti negatif 7. Nah, itu untuk kofaktornya. Nah, kemudian kita bisa menentukan determinan suatu matriks dengan menggunakan pendekatan kofaktor. Jadi contohnya, kita mau mencari determinan dari matriks B ini. Kan determinan dari suatu matriks bisa dengan menggunakan sarus ya. Kalau yang sarus itu kan nanti yang seperti ini. Jadi 3, negatif 2, 5, kemudian 1, negatif 4, 4, 0, 3, dan negatif 2. Nah, nanti yang di sini kan nanti kalian tulis ulang kolom pertama dan kolom ketiga. 1, negatif 4, dan 4. Baru kalian kalikan, jadi yang ini dijumlahkan, yang itu dikurangi nanti kan. Nah, atau kalian juga bisa menggunakan pendekatan atau ekspansi kofaktor. Jadi, misalkan kalian boleh menggunakan kolom atau menggunakan baris. Jadi, ini ya keterangannya. Contohnya, misalkan kalian mau pakai pendekatan yang ini, pendekatan dari kolom. Bisa, misalkan saya pakainya determinannya yang B ini mau dicari dengan menggunakan kolom yang ketiga, maka kita gunakan A, jadi bukan A ya, karena di situ B, saya pakai B aja. Jadi B 13 karena kolomnya yang ini kan entry-nya berarti 13 dikali dengan kofaktornya yang 13 juga. Kemudian kita tambahkan dengan yang ini itu berarti baris kedua kolom ketiga, maka B23 dikalikan dengan kofaktornya juga sama 23 ditambahkan dengan yang ini negatif 2. Negatif 2 ini kan dia baris ketiga kolom ketiga, maka B33, C-nya juga C33. Nah, jadi B13 itu nanti kan 0, maka yang ini kan otomatis akan jadi 0. Tinggal cek aja nanti ini 3. Nah, cari kofaktornya yang 23. Kofaktor yang 23 belum dapat ya kita. Jadi cari aja. Jadi kalau misalkan dicari C23, berarti itu kan negatif 1 dikali pangkat 5 kali sama minornya yang 23. Minornya 23 berarti kan yang akan kita hilangkan baris kedua dan juga kolom ketiga. Oh, 23 ini yang barusan kita cari ya. Nah, jadi kofaktornya kita sudah dapat negatif 7 ya. Ganti aja. Saya lanjut di sini aja lah. Yang ini kan tadi 0. Kemudian yang ini itu tadi 3 dikali dengan kofaktornya 23 adalah negatif 7. Nah, ditambah dengan B33. B33 itu adalah negatif 2. Dikalikan dengan kofaktornya 33. Ada nggak? Belum. Kita cari dulu. Kofaktornya 33. Berarti negatif 1 pangkat 6 kali dengan 33. Berarti kita reduksi jadi kita hilangkan baris yang ketiga, jadi baris ketiga dan kolom ketiga. Berarti yang nggak kecoret adalah ini ya. Berarti 31 dan negatif 2, negatif 4. Berapa ini determinannya ketemu? Tiga dikali negatif 4, negatif 12. Yang ini kan 1 ya. Negatif 12. 14, Ibu. Negatif 10, Bu. Dikurang negatif 2 kan, dikurang negatif 2. Jadinya kan plus, jadinya negatif 14. Oh iya. Negatif 10. Kan negatif kali negatif kan plus. Ya, jadinya negatif 10. Jadi di sini nanti tinggal dikaliin aja sama negatif 10 ya. Nah, jadi silahkan dioperasikan berapa. Itulah dia determinannya. Atau kalau kalian mau pakai sarus, coba aja sama nggak nanti dapat determinannya sekian. Atau kalian mau menggunakan kolom yang lain, mau menggunakan baris yang lain, seharusnya nanti hasilnya akan sama. Kalau hasilnya beda, kemungkinan berarti ada salah di pengoperasiannya.
Jadi gitu ya. Jadi kalau kofaktor itu nanti dia dari minornya. Jadi sorry ya, saya ada keliru juga di sini tadi. Minornya itu dia dalam bentuk determinan. Seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tadi siapa yang nanya udah bisa dipahami? Alhamdulillah, udah. Iya. Kasih, Bu. Ya. Oke, yang lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nanti video rekamannya di post atau enggak, Bu? Nah, nanti saya post ya. Kalau saya lupa ingetin aja. Kadang saya suka lupa. Baik, Bu. Akan ada lagi yang ingin bertanya. Jadi kita kalau di jadwal UTS kita hari apa? Ada yang sudah cek Hari jadwal nggak? Rabu, minggu kedua. Rabu besok atau Rabu minggu depannya lagi? Rabu minggu depannya lagi, Bu. Berarti masih belum ya. Jadi untuk yang UTS-nya kita ikutin jadwal itu. Jadi untuk UTS-nya berarti nggak usah yang pertama, yang logika dan yang logika himpunan kan sudah. Berarti kita ngambil materi yang setelah itu aja. Sampai dengan yang terakhir berarti sampai SPL ya. Yang belum itu berarti yang belum itu adalah barisan dan deret, kemudian matriks, dan juga sampai SPL. Jadi 3 itu aja yang kita pakai untuk UTS ya. Jadi silahkan kalian tanyakan sekarang yang belum kalian pahami. Atau kalau memang belum ada sekarang, nggak apa-apa sih, nanti bisa kalian ajukan pertanyaannya di daring aja. Jadi nanti akan saya cek daringnya kalau memang ada pertanyaan. Atau boleh juga di post di grup WA, jadi nanti bisa kita diskusikan bareng. Izin bertanya, Bu, untuk nilai kuis itu, Bu, belum bisa kita lihat, Bu? Oh ya, untuk nilai kuisnya itu belum sempat saya koreksi karena kan di daring itu ini ya, kalau misalkan yang jawabannya yang apa namanya, yang kalian ketik secara manual itu kadang kan kalau misalkan ketikannya itu nggak sesuai dengan beberapa option yang saya masukkan, jadi kalian dikategorikan salah padahal kalian jawabnya benar gitu ya. Jadi itu nanti belum sempat saya koreksi, nanti saya koreksi. Dan juga masih banyak yang salah saya lihat logika ya. Walaupun di situ dicentangnya benar, saya lupa untuk merubah pengaturannya. Banyak yang jawabnya itu keliru gitu, jawabannya lebih dari satu, padahal sebenarnya itu cuma ada satu jawaban yang benar. Nah pas jawabannya yang benarnya ada lebih dari satu, kalian jawabnya cuma satu. Oke, nantilah itu akan saya berikan juga untuk yang evaluasinya ya, untuk yang tes yang pertama. Belum sempat saya koreksi. Oke. Tapi ada yang dapat ya jawab yang lumayan banyak yang benar. Bagus. Ya, Bu, tadi ada izin bertanya. Iya, silakan. Kalau di kofaktornya min satunya itu udah dari rumus gitu ya, Bu? Iya, itu sudah dari rumusnya. Jadi Iya. dia memang selalu negatif 1 pangkat. Nah, jadi pangkat penjumlahan dari dia baris keberapa, kolom keberapa. Jadi ini adalah rumusnya ya, kalau mau mencari yang kofaktornya. Terima kasih, Bu. Salah hari ini. Jadi tadi saya salah ya, jadi bukan dalam bentuk matriks kalau minor, karena dia bentuknya adalah determinan. Jadi dia bentuknya adalah skalar. Ini ada lagi? Kalian harus bisa ini ya, belajar yang OBE juga sih kan. Mungkin nanti ada satu lah, mungkin soal yang terkait dengan OBE yang akan saya keluarkan. Ibu, materi UTS-nya dari mana sampai mana Ibu tadi, Bu? Agak pada dari himpunan. Kok dari himpunan? Dari barisan dan deret. Itu kan yang belum kita
kuis ya kan, baru cuman sampai 2 bab yang udah. Berarti yang belum itu kan mulai dari barisan dan deret, jadi yang barisan aritmatika, geometri, deret aritmatika, deret geometri, yang pola bilangan, nah itu. Kemudian matriks, jadi yang minggu lalu, sampai dengan yang sekarang nih, SPL. Minor dan juga kofaktor. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Kalau misalkan kita kan minggu depannya lagi di hari Jumatnya itu, tapi kalian ada ujian nggak? Ada jadwal ujian nggak yang di mata kuliah saya? Atau itu memang 2 minggu itu dijadwalkan untuk ujian, jadi nggak ada perkuliahan? Oh ya Bu, saya lihat di absen di daring juga Bu, tanggal 8 tuh ada absen. Itu kita absen apa gimana Bu? Kapan? Di absen di daring tuh tanggal 8 ada absen jam 1 tuh kita absen apa gimana? Ya minggu depan. Enggak Bu, di daring ada Bu. Ya maksud itu makanya yang saya tanyakan, kalau misalkan UTS kalian minggu depan, maksudnya kalau misalkan UTS nih, itu ada jadwal nggak, jadwal UTS kalian di minggu depan itu yang di jam ini, maksudnya di jam 1:30, atau memang itu Nggak ada, dibuat Bu. khusus untuk UTS saja? Adanya jam Nggak 8 ada. aja, Bu. Nggak ada Bu, Jam 8. pagi UTS-nya Bu. Pagi UTS-nya jam 8 sampai jam 10. Oh, berarti untuk yang minggu depan tetap kuliah gitu ya? Itu yang kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Udah, nanti itu Tahu. saya ini aja, nanti saya coba tanyakan ke akademik aja kalau gitu ya. Kalau misalkan dia memang nggak kuliah, berarti nanti saya hapus absen yang itu, berarti kan nggak ada perkuliahan. Tapi kalau misalkan dia itu tetap kuliah, ya kita tetap tetap diskusi di daring atau enggak di Gmeet untuk minggu depan gitu ya. Ya Ibu. Nanti saya infokan di grup lah. Jadi kalau saya nggak infoin ke grup, tolong ada yang ingatkan saya ketua kelas. Siapa ketua kelasnya lagi, lupa deh saya. Alang Bu. Alang. Nah, jadi gitu ya. Nanti ingetin saya aja. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya tutup untuk Gmeet-nya. Ini masih ada waktu, silakan kalian mencoba lagi menjawab pertanyaan yang ada di forum diskusi ya. Jadi nanti akan saya coba berikan komentar. Dan kalau misalkan setelah kalian belajar nih, ada yang kalian belum pahami, baik itu dari materi barisan dan deret sampai dengan SPL, silakan kalian tanyakan, boleh tanyakan di forum diskusi atau ditanyakan di grup WA. Gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.